Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menggunakan motor ini CBO tahun 2013. Ini saya beli kira-kira setahun yang lalu, jadi saya sudah pakai selama setahun. Nah, selama setahun itu ini dua kali mogok ini. Dulu saya beli kilometernya itu 33.000. Nah, sekarang setelah kira-kira setahun saya pakai, kilometernya itu di sekitar berapa sekarang, 36. Jadi yang saya beli baru itu 33.000, sekarang setelah setahun menjadi 36.000. Nah, mau cerita kok bisa mogoknya seperti apa. Ini dua kali. Nah, mogok yang pertama itu disebabkan karena motor ini kira-kira 1 minggu tidak saya pakai. Nah, kemudian saya coba starter setelah 1 minggu nggak dipakai itu dan tidak hidup-hidup, mesin tidak mau hidup. Nah, padahal itu saya rasakan, saya pakai engkol itu kompresi ada tetapi dia tidak mau hidup mesinnya. Nah, itu saya setelah berkali-kali tetap tidak hidup. Kemudian karena waktu itu saya tidak tahu ya cara, sebenarnya saya pengen mencopot busi, kemudian saya ganti baru, tapi saya waktu itu belum bisa bongkar-bongkar ini, nggak tahu caranya dan juga males. Akhirnya saya panggil mekanik. Kemudian dibawa ke bengkel resmi dan akhirnya diservis semua. Tangki dikuras, diservis, kemudian dibersihkan. Saya nggak tahu prosesnya. Nah, itu habisnya lumayan, kira-kira servis itu 300.000 ya udahlah, akhirnya diservis kemudian ganti busi. Nah, alasannya di mekaniknya itu bahan bakarnya sudah kotor katanya. Akhirnya ini dikuras, tangkinya dikuras, dan akhirnya normal lagi dan tidak ada yang rusak, hanya dikuras kemudian dibersihkan, nyala lagi. Nah, waktu itu saya sebenarnya sudah punya feeling sih, ini kalau saya ganti businya kemungkinan bisa hidup, mungkin ya, tapi karena saya tidak tahu cara lepas busi dari ini, karena repot harus bongkar ini, kemudian ini geser-geser radiatornya, saya males dan waktu itu belum bisa juga. Jadi ya udah, itu mogok yang pertama. Jadi mogok pertama itu setelah saya seminggu tidak saya pakai, susah dinyalain, tidak bisa hidup, saya engkol nggak hidup, dan itu saya masih merasakan ada kompresi. Nah, akhirnya saya servis di bengkel resmi, ya habis lumayan lah 300.000. Ya udah, kalau apa saya ikhlaskan, kemudian bisa normal lagi. Nah, itu mogok yang pertama akibat seminggu tidak saya pakai dan keluhannya masih ada kompresi tetapi tidak nyala. Nah, yang kedua ini lebih aneh dari yang pertama tadi. Jadi kira-kira kalau yang mogok yang kedua kalinya itu tidak sampai 1 minggu sih, paling berapa hari ya, 3 hari mungkin ya, 3 hari nggak saya pakai. Kemudian saya pagi-pagi itu saya nyalakan. Awalnya itu bisa saya kickstarter 1 kali, kan kalau pagi kan saya sukanya pakai engkol. Nah, setelah saya engkol 1 kali, nyala mesinnya nyala biasa, kemudian dia mati mesinnya. Setelah nyala sebentar kemudian dia mati. Nah, kemudian saya juga kaget kenapa kok mati. Kemudian saya starter lagi, tidak bisa, dan ternyata setelah saya engkol itu dia ngempos, tidak ada kompresi. Jadi ketika saya engkol itu ringan sekali sehingga ini saya saya kaget juga, kok bisa ngelos gitu, bisa ngempos, kompresinya nggak ada sehingga tidak nyala mesinnya. Nah, kemudian saya browsing di internet, di channel-channel para mekanik itu ada tekniknya, yaitu saya malas ke bengkel lagi karena takut nanti biayanya mahal lagi. Akhirnya saya beranikan untuk membongkar sendiri ini. Saya bongkar, ini radiatornya saya geser ke depan sana, kemudian saya cabut busi, kemudian kasih selang, kasih oli. Jadi kalau teman-teman lihat tutorial yang kalau kompresinya habis itu kan bisa diakali dengan mengisi oli di lubang busi. Jadi businya dilepas kemudian dikasih oli, kira-kira volumenya itu
2 kali tutup oli itu ya. Saya masukkan sana, kemudian tutup lagi businya, pasang lagi businya, diengkol-engkol berkali-kali sampai ada kompresinya. Kalau belum ada kompresi ya ditambahi oli lagi sedikit, kemudian ditutup lagi businya, diengkol lagi sampai ada kompresi. Nah, ketika sudah mulai ada kompresi, ini busi saya cabut lagi, saya ganti yang baru. Karena kan tadi yang pertama tadi kan kena oli jadi kotor. Akibatnya saya kasih busi lagi yang sudah saya bersihkan. Saya pasang lagi, kemudian saya engkol lagi, dan ternyata bisa, teman-teman. Ya, terima kasih ya pada para mekanik yang beri tutorial itu. Akibatnya bisa sampai sekarang, tidak ada masalah lagi. Nah, kemudian saya cari-cari kok bisa seperti itu, kok bisa ngempos, tidak ada kompresi. Nah, ini dari apa yang saya pelajari di channel YouTube itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ring pistonnya itu sudah aus, jadi dia tembus bocor kompresinya itu dia melewati ring piston, jadi dia tembus ke bawah melewati ring piston. Kemudian itu yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu karena klepnya bocor. Jadi kan kalau klepnya bocor ya piston ke atas dia tembus melewati klep yang bocor itu. Jadi ada 2 kemungkinan, compressing loss itu sesuai yang saya tahu. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi kebocoran kompresi itu ada 2 hal. Yang pertama, ring kompresinya lemah, dia tidak mampu mengompresi udara. Yang kedua, klep-klepnya itu bocor, jadi dia tekanannya itu keluar melalui klep. Nah, tetapi dari 2 kemungkinan itu kayaknya lebih masuk akal kalau kompresi ngempos itu bukan karena klep. Kalau menurut apa yang saya yakin itu bukan karena klep, tapi dia karena ring piston. Jadi dia bocornya itu karena ring pistonnya lemah. Tetapi kenapa saya kasih oli kemudian dia bisa lagi, kompresinya masih bisa bagus lagi dan normal sampai sekarang, udah kira-kira hampir 1 bulan tidak ada masalah. Nah, kemungkinan kok bisa seperti itu ya. Nah, setelah saya pikir-pikir mungkin ini ya, karena dia kan, mungkin saya nggak tahu ya, tapi kemungkinan ini karena posisi mesinnya kan dia tegak gini. Jadi ketika beberapa hari tidak dipakai, itu oli yang ada di ring piston yang melumasi yang melumasi bagian silindernya di dalam itu yang bersentuhan dengan ring itu, dia olinya barangkali dia turun ke bawah lagi. Nah, akibatnya ketika kita nggak pakai berhari-hari, dia masih ada celah antara ring piston dengan silindernya. Berbeda kalau masih ada oli kan juga berfungsi sebagai untuk menutupi kebocoran. Jadi karena olinya itu sudah turun ke bawah, maka dia otomatis dia akan ada kebocoran antara ring piston bagian atas dengan yang bagian bawah pistonnya. Nah, mungkin analisa saya seperti itu. Jadi ngemposnya itu bukan karena klep bocor, tetapi karena ring pistonnya itu yang kekurangan olinya sudah turun ke bawah, atau memang karena pistonnya sudah aus ya, mungkin ring pistonnya. Nah, analisa saya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada alasan lain silakan beri komentar di bawah. Karena kalau misalkan klep yang bocor itu kita kasih oli dari busi itu, kayaknya tidak mungkin deh dia bisa menutup rapat dari klep yang bocor. Jadi tujuannya kita mengisi oli ke dalam lubang busi itu supaya ring piston itu terlumasi. Ring piston terlumasi oli sehingga kompresinya bagus lagi. Nah, mungkin. Nah, kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya sudah lama punya Honda bebek Supra ini. Dia kan posisinya seperti ini, pistonnya mendatar gini. Ini misalkan kita nggak pakai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu tidak pernah terjadi kita starter itu kompresinya hilang, nggak pernah terjadi ini. Andaikan dia mogok tetapi dia masih punya kompresi. Nah, solusinya kita tinggal bisa kita lepas businya, kita ganti busi yang bagus itu nyala lagi. Jadi nggak pernah ada masalah dengan kompresi untuk yang tipe seperti ini, yang posisi pistonnya mendatar. Dari pengalaman ini saya menyimpulkan yang
sudah seperti ini, kenapa dia bisa ngempos kompresinya itu karena dia posisinya di atas, sehingga kalau lama tidak dipakai olinya itu turun ke bawah. Akibatnya di ring piston itu tidak terlumasi oli sehingga bisa menimbulkan kebocoran kompresi. Nah, itu jadi keluhan saya ini itu mogoknya itu ketika awal di start, ketika pagi-pagi saya starter itu mogok 2 kali. Nah, selama di jalan itu tidak pernah mogok sama sekali. Jadi kalau sudah jalan jarak jauh pun dia tidak pernah mogok. Saya sudah pakai Bandung Bogor, Bogor Bandung, kemudian Bandung Jogja. Itu baru saja Bandung Jogja saya lalui pakai motor ini. Kira-kira jaraknya 400 km. Itu tidak mogok di jalan sama sekali, lancar. Jadi kesimpulan saya ini masih normal. Cuma yang itu yang diwaspadai, jangan sampai kita diamkan motor ini lama-lama. Jadi paling enggak kita panaskan tiap hari itu kira-kira 5 menit sudah cukup. Oke, sekian sharing dari saya. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Nah, barangkali teman-teman yang punya CB juga punya masalah seperti itu, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih.